Pertamanya Pak, ketuhanan yang Maha Esa. Maka kita implementasikan, kami undang juga saudara-saudari kami, yang saudara dari Kristen, yang saudara dari Hindu, saudara dari Buddha, juga yang lain-lainnya, supaya kita bersatu padu dalam konsep menanam ini secara universal, dalam nilai keislaman. Tadi Bapak mendengarkan ayat Al-Quran di surat Yusuf ayat 44, yang kurang lebih maknanya, mestilah di satu negeri itu kalau ingin kokoh, harus kokoh ketahanan pangannya, harus mulai menanam supaya rakyatnya tidak lapar, dapat makan, dan punya visi ke depan yang jauh. Maka kami berkumpul, berdoa minta. Kami kumpulkan ahli Quran yang orang Islam. Hari Minggu kemarin kami kumpulkan lagi di Masjid Agung, Sultan Mahmud Badaruddin. Maka dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 29 ayat 1, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Dari proses gue yang tadinya sempat sesakit, sedih, nggak bisa ketemu anak-anak, sampai ya itu gue belajar melepaskan kemelekatan di situ tuh. Sesuatu yang paling gue cinta nggak ketemu tuh sakit kan, kalau kita merasa memiliki. Tapi akhirnya gue belajar untuk melepaskan attachment itu, belajar bahwa itu bukan milik gue. Akhirnya apapun sekarang tuh gue udah nggak mau lagi attach gitu loh. Kalau kita nggak ikhlas, nggak ngelepasin attachment itu akan susah loh gitu loh. Itu yang bikin gue akhirnya belajar melepaskan kemelekatan. Sayang cinta tetap, tapi memiliki, rasa memilikinya enggak. Jadi gue ke pasangan, ke harta, ke anak-anak, gue nggak mau terlalu memiliki, karena anytime mau Tuhan ambil, itu serah aja gitu loh. Karena udah gue dari titik yang segala sesuatunya tuh Tuhan yang atur, Tuhan mau datengin, mau ambil, terserah. Karena kebanyakan, ini yang gue pelajarin, nggak tahu ya, ini yang gue pelajarin dalam kehidupan. Segala sesuatu yang kita attach itu pasti akan diambil sama Tuhan. Mau itu tas, misalnya, tas. Perhatikan baik-baik ya, kesalahannya ada di mana. Ini album alumni ya, album alumni ya, Anda perhatikan itu. Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada tahun 1957 sampai 1988 ya. Itu tolong Mas Ade Darmawan dihitung. 1988 dikurangi 1957 itu berapa? Tolong. Lulus SD, SMP, SMA lulus toh? Coba tolong ya. Satu, ya coba semua ya. 1988 minus 1957 itu berapa? 31 tahun. Terus? Tulisannya apa? Peringatan 25 tahun. Oke ya. Nah, terus yang kedua, diam ya. Yang kedua adalah Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada itu lahirnya tahun berapa Mas? Belum 1957. Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada itu lahirnya 1963. Artinya buku ini palsu. Ya, lanjut yang kedua. Dikit aja ya. Nah, Joko Widodo tertulis di situ ya. Ini adalah mahasiswa yang dianggap Kabar bebasnya terpidana kasus KTP elektronik Setia Novanto dibenarkan Kepala Kantor Wilayah Dirjen Permasyarakatan Jawa Barat Minggu siang. Setnov mendapatkan bebas bersyarat setelah peninjauan kembali yang diajukannya dikabulkan Mahkamah Agung. Mantan Ketua DPR ini sebelumnya divonis 15 tahun penjara dan menjalani hukuman di Lapas Sukamiskin, Bandung. Kemudian peninjauan kembali atau PK-nya dikabulkan dan hukumannya menjadi 12 tahun 6 bulan penjara. Setelah dihitung 2/3 masa tahanan, Setnov mendapatkan bebas bersyarat 16 Agustus kemarin. Namun, Setnov masih harus wajib lapor sebagaimana aturan bebas bersyarat. Selain itu, Setnov juga mendapatkan remisi atau potongan masa tahanan, baik remisi dasawarga maupun remisi umum. Sebelumnya, pada 2017, Pengadilan Tipikor menjatuhkan vonis terhadap politisi Partai Golkar Setia Novanto 15 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Ia juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 7,3 juta dolar Amerika. Setnov terbukti menyalahgunakan wewenang dalam proyek pengadaan KTP elektronik. Yang mampu harus menggunakan kemampuannya, karena di dalam setiap rezeki dan harta yang kamu dapatkan ada hak orang lain. Caranya hak orang lain itu diberikan, ada yang melalui zakat, ada yang melalui wakaf, ada yang melalui pajak.
Saya ridho dan ikhlas di poligami dengan seorang perempuan bernama Maiza Rahma Maulidia. Semoga pernikahan abang sakinah mawaddah warahmah. Sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin.